Halo, selamat pagi anak-anak. Materi kita kali ini adalah komponen ekosistem. Istilah ekologi pertama kali dimunculkan pada tahun 1869 oleh ahli biologi bahasa Jerman, yaitu Ernest Haeckel. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah, sedangkan logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan beraneka ragam makhluk hidup, di mana semua makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan tempat tinggal. Hubungan timbal balik ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup organisme dan keseimbangan di dalamnya. Nah, apa-apa sajakah yang termasuk di dalam komponen ekosistem? Ekosistem dibangun oleh dua komponen utama, yaitu komponen yang hidup atau biotik dan komponen tidak hidup atau abiotik. Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah bagian yang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, fungi, protista, dan jenis makhluk hidup yang lain. Pada ekosistem, setiap organisme mempunyai suatu peranan, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, ataupun dekomposer. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah bagian lingkungan fisik berupa benda tidak hidup. Lingkungan fisik ini mencakup seperti tanah, air, serta unsur atmosfer yang mencakup cahaya, iklim, cuaca, angin, suhu, dan kelembapan tanah. Yang berikutnya adalah mengenai satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Faktor biotik dalam ekosistem tersusun atas beberapa tingkatan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Pada semester pertama, kita sudah mempelajari bagaimana pengertian daripada individu, populasi, dan komunitas di dalam struktur organisasi kehidupan makhluk hidup, di mana setiap individu sangat tergantung pada individu lainnya. Sekelompok individu sejenis yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan berada di dalam ekosistem dan waktu yang sama disebut dengan populasi. Dalam suatu ekosistem, biasanya terdapat beberapa jenis populasi yang hidup di dalamnya. Setiap populasi tersebut berinteraksi dengan populasi yang lain. Kumpulan populasi yang berbeda jenis, yang berada di dalam satu ekosistem dan kurun waktu yang sama, inilah yang disebut dengan komunitas. Ekosistem akan terbentuk jika terjadi interaksi antar organisme atau antara organisme dan faktor abiotiknya. Apa-apa sajakah yang termasuk dalam interaksi antar komponen biotik? Interaksi antar komponen abiotik. Yang pertama, interaksi antar organisme. Bentuk interaksi yang sangat erat dan khusus disebut simbiosis. Organisme yang melakukan simbiosis adalah simbion. Interaksi organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, netral. Interaksi netral adalah hubungan antar organisme dalam habitat yang sama dan kedua simbion tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Yang kedua adalah predasi. Predasi adalah interaksi atau hubungan antar mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, tanpa predator, populasi mangsa tidak ada yang mengontrol. Yang ketiga, interaksi antar organisme yaitu parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antara organisme yang dengan kondisi salah satu simbion mendapatkan keuntungan, sedangkan simbion lain dirugikan.
Makhluk hidup yang hidup dalam makhluk lain dan mengambil makanan atau keuntungan dari inangnya disebut parasit. Yang keempat adalah interaksi komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama. Pada hubungan ini, salah satu simbion diuntungkan dan simbion lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Yang kedua adalah interaksi antar populasi. Contoh interaksi antar populasi adalah kompetisi. Kompetisi pada makhluk hidup dapat terjadi jika pada suatu antar populasi atau antar organisme terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan. Yang kedua adalah alelopati. Alelopati adalah jenis interaksi pada tumbuhan di mana tumbuhan dapat menghasilkan zat yang dapat menghalangi hewan atau tumbuhan untuk tumbuh, bahkan dapat membunuhnya. Sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat untuk anak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih.